Selamat datang di channel Putra Ritoyan. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar PHP Red ya. Nah, tema pembelajaran kita akan membuat aplikasi jurnal mengajar berbasis web. Nah, bentuk aplikasinya seperti ini ya. Terdiri dari dua bagian, yang pertama admin dan yang kedua adalah user. Kita akan mulai dari admin. Untuk admin, gunakan password atau user admin, passwordnya juga admin ya. Nah, di sini admin memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Nah, jadi semua menunya bisa diakses oleh admin ya. Nah, kemudian di bagian user memiliki batasan ya. Hanya dapat mengakses dua menu saja, home dan agenda. Nah, seperti ini ya. Ini yang dapat dilakukan oleh user. Untuk materi dalam video ini akan terbagi dua bagian ya. Bagian yang pertama ini part 1. Nanti untuk lanjutan materi ini akan ada video yang kedua. Jadi saya harap teman-teman semua bisa mempelajari tahap demi tahap bagaimana proses pembuatan aplikasi jurnal mengajar ini ya. Akan tetapi tidak hanya tutorial saja yang saya berikan, nanti di video yang kedua akan saya lampirkan file projectnya ya, mulai dari database, kemudian file PHP Red, dan juga project jadinya yang bisa langsung digunakan atau di-download seperti itu ya. Nah, untuk itu mari kita pelajari bersama-sama bagaimana proses pembuatannya. Baiklah, terlebih dahulu silakan teman-teman buka aplikasi PHP Red Studio Classic Edition ya, seperti yang saya gunakan saat ini. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki dapat mendownloadnya. Nah, kemudian di sini pastikan juga kita sudah mengaktifkan web server seperti yang saya lakukan. Apache dan MySQL-nya sudah aktif. Nah, kita buat saja project baru, pilih new project. Nah, sama seperti video-video sebelumnya, untuk project name-nya wajib kita isi ya, jurnal belajar. Nah, karena kita membuat jurnal belajar, maka nama project-nya kita sesuaikan. Nah, kemudian untuk project location, nah biasanya exam itu terinstall di C. Karena kebetulan komputer yang saya gunakan, exam itu saya arahkan direktorinya di D, maka C ini saya ubah menjadi D. Nah, untuk teman-teman semua tidak perlu melakukan perubahan ini ya, kalau misalkan examnya itu ternyata memang berada di C. Oke, untuk servernya pilih ini saja, web server Apache ya. Kemudian database-nya kita pilih MySQL. Karena di sini kita membuat project baru, berarti kita memerlukan database baru ya. Silakan pilih create new database untuk membuat database baru. Nah, di sini kita akan buat namanya adalah D Journal ya, atau DB Journal gini aja, biar lebih mudah diingat. DB Journal belajar. Nah, seperti ini untuk nama database-nya. Setelah kita tentukan namanya, pilih create database. Pilih saja OK. Nah, di sini kita sudah membuat nama project dan juga sudah membuat database baru. Langkah selanjutnya, pilih button create project untuk ke halaman utama PHP Red. Nah, di halaman ini kita akan diminta terlebih dahulu untuk membuat tabel di dalam database yang kita buat. Pilih saja OK ya. Nah, untuk tabel yang pertama, kita buat nama tabelnya adalah data pengguna ya. Nah, data pengguna seperti ini. Yang pertama ID. ID ini kita buat menjadi ID guru ya. Karena ini projectnya kita buat untuk jurnal belajar mengajar di sekolah ya. Nah, kemudian untuk tipe datanya kita gunakan integer saja. Auto increment
key tipenya primary. Nah, lalu yang kedua, ini adalah username. Kemudian tipe datanya varchar, panjang karakternya misalkan 45 ya. Setelah itu password. Kemudian email. Ini bisa kita sesuaikan ya panjang karakternya. Kemudian nama. Nama ini juga misalkan 45 ya. Boleh teman-teman sesuaikan untuk panjang karakternya. Nah, setelah nama kita masukkan NIP ya, NIP atau misalkan NIK ya, nomor induk karyawan. Nah, seperti ini saja. Panjang karakternya misalnya 35 ya. Kemudian kita masukkan jabatan. Setelah itu masukkan tempat lahir. Nah, seperti ini saja. Nah, untuk nick tadi ini kita ubah dulu ya. Gunakan underscore. Kemudian setelah tempat lahir, tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir tipe datanya kita gunakan ini saja, date ya, tanggal. Jadi biar sesuai datanya itu. Nah, nanti untuk panjang karakternya bisa teman-teman sesuaikan ya. Kemudian setelah tanggal lahir, alamat. Kemudian kita tambahkan biar lengkap ya, nomor HP misalkan ya. Setelah itu tambahkan field baru kalau misalkan masih kurang. Nomor HP misalkan yang terakhir itu adalah foto. Nah, teman-teman pastikan data-data ini udah sesuai semuanya ya. Nah, panjang karakternya bisa disesuaikan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menambahkan tabel baru ya. Nah, untuk tabel baru ini selanjutnya kita akan tambahkan di menu ini ya, add table untuk menambahkan tabel baru. Nah, ini diklik seperti ini. Nah, tabel yang kedua kita akan memberi nama itu mapel ya, atau mata pelajaran. Kemudian ID di sini ID mapel. Untuk panjang karakter ini tetap 11 ya, auto increment. Untuk key tipenya primary, ini bisa disesuaikan ya, jadi tidak harus terpaku dengan yang saya contohkan di sini. Setelah itu nama mata pelajarannya ya, atau nama mapel. Kita tambahkan tabel baru ya. Klik add table untuk menambahkan tabel baru. Nah, tabel yang kedua ini, atau yang ketiga maksud saya, ini kita tambahkan menjadi tabel kelas ya. Nah, di sini kita buat namanya kelas, ID kelas, nama kelas ya. Nah, tetap gunakan data yang ada ini saja. Ini bisa kita rubah panjang karakternya. Nah, setelah itu, setelah kelas, kita akan tambahkan tabel agenda ya. Tambahkan add table. Nah, ini kita buat namanya agenda. Nah, di sini ID-nya kita ganti menjadi ID agenda. Tetap auto increment ya, biar nanti ketika ditambahkan agenda baru, ID-nya akan otomatis. Nah, kemudian tanggal, ini tanggal dilaksanakan agenda tersebut ya. Tipe datanya kita pilih ini saja, date ya. Setelah tanggal, waktu, kemudian mata pelajaran ya, mapel. Nah, nanti mapel ini akan kita sinkronkan dengan tabel yang ada di sini ya, tabel mapel. Oke, di sini kita buat saja nama mapel. Kemudian setelah nama mapel, di sini kita tambahkan
nama kelas, atau kelas saja ya, biar tidak terlalu panjang. Ini dapat kita persingkat panjang karakternya. Kemudian setelah kelas, kita tambahkan di sini media belajar ya. Kemudian kita tambahkan lagi field baru metode belajar. Selanjutnya kita tambahkan di sini materi belajar ya. Kemudian jumlah siswa hadir ya. Saya singkat saja jumlah siswa hadir ya. Nah, ini panjang karakternya bisa kita sesuaikan, tidak harus banyak seperti ini ya. Kemudian jumlah siswa tidak hadir. Kemudian jumlah siswa izin ya, termasuk di dalamnya itu sakit dan sebagainya. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir kita tambahkan field baru ya. Ini kita tambahkan foto kegiatan ya. Foto kegiatan atau foto agendanya ya. Nah, seperti ini. Pastikan semua data ini sudah benar ya, baik itu dari tipe datanya, kemudian penulisan nama fieldnya, kemudian panjang karakternya udah sesuai. Kalau di sini yang saya gunakan ini masih belum sesuai sebenarnya, jadi teman-teman bisa menyesuaikan saja. Oke, setelah agenda sudah selesai kita buat, tabel selanjutnya kita akan buat tabel media belajar ya. Kita tambahkan di sini media ya, media belajar. Nah, tujuan dari tabel ini supaya nanti ketika dipilih, pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan ya. Jadi pilihan media belajar tersebut akan disimpan di tabel media belajar. Oke, yang pertama fieldnya adalah ID media. Tetap di sini auto increment kita gunakan integer saja. Di sini medianya ya. Oke, dua ini saja. Kemudian kita tambahkan tabel baru. Nah, di sini kita tambahkan metode ya. Nah, ini bertujuan untuk menyimpan pilihan metode yang digunakan. Bisa saja metode yang ada itu diperbarui atau ditambah. Jadi, data-data tersebut akan disimpan di tabel metode. Nah, kemudian selanjutnya kita akan tambahkan tabel baru ya. Ini tabel yang terakhir. Ini adalah tabel waktu. Kita tambahkan ID waktu ya. Di sini kita buat namanya waktu. Kegunaan tabel waktu ini untuk menyimpan pilihan waktu yang digunakan oleh guru yang mengajar. Nah, jadi dia bisa memilih lebih dari satu waktu ya. Misalkan mengajar jam 9, jam 8, dan lain sebagainya. Jadi semua pilihan itu nanti akan disimpan di tabel waktu ini. Oke, jika sudah,
di sini kita sudah membuat data pengguna, mata pelajaran, kelas, agenda, media belajar, metode, dan juga waktu. Selanjutnya silahkan pilih Save Change untuk menyimpan perubahan. Nah, sudah selesai ya. Di sini semua secara otomatis tergenerate ya, tabel-tabel yang kita buat tadi. Kita akan lihat hasilnya, pilih preview, lalu di sini kita pilih yes saja. Pilih saja oke ya, kalau misalkan kita ingin menampilkan hasilnya itu di PHP-RED ini. Tapi alangkah baiknya tampilan atau project yang kita publish ini biar terlihat lebih bagus dapat kita tampilkan di browser. Saran saya pilih saja pilihan preview in browser. Nah, lalu akan tampil di halaman browser seperti ini. Nah, ini kita tutup ya. Nah, di halaman PHP-RED-nya juga tampil seperti itu. Nah, ini adalah tampilan awal tabel-tabel yang sudah di-generate ya. Langkah selanjutnya kita perlu mengisi beberapa data dan mendesain tampilan awal dari project jurnal belajar yang kita buat. Baik, yang pertama yang akan kita lakukan, kita akan mengganti icon ini ya, mengganti icon dan juga logo PHP-RED ini menjadi logo yang sesuai dengan keperluan kita ya, atau logo yang kita inginkan, dan juga mengganti nama ini ya, tulisan jurnal belajar supaya ada spasinya atau kita mengganti dengan caption yang lain ya. Nah, untuk merubah itu silakan teman-teman ke aplikasi PHP-RED-nya, kemudian pilih Project Setting. Nah, di bagian ini pastikan kita udah memilih Apps Control Agents Agenda Control.php ya, ini nama projectnya. Nah, di bagian ini silakan teman-teman arahkan di System File ya. Untuk project logonya, kita pilih logo yang sudah kita desain. Misalkan saya akan menggunakan logo yang ini ya. Nah, kemudian untuk wave icon-nya juga saya buat sama. Boleh juga dibuat berbeda ya. Nah, setelah itu kita akan mengganti site name-nya yang ini ya. Nah, di sini akan saya buat namanya menjadi app jurnal belajar atau jurnal mengajar ya. Setelah itu tekan button publish. Ini kita tutup saja, ini kita reload seperti ini. Nah, sebenarnya di bagian ini atau di PHP-RED-nya tidak langsung berubah untuk ikonnya, akan tetapi untuk set name-nya berubah ya. Sekarang kita ke browser, kita akan cek hasilnya apakah berubah. Nah, ini masih belum berubah ya. Silakan teman-teman lakukan clear history dan juga cache di browsernya masing-masing. Perhatikan teman-teman, ini sudah berubah ya, karena saya sudah melakukan clear history pada browser saya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak mengetahui bagaimana clear history pada browser, silakan klik di bagian pojok ini ya, titik 3 ini, pilih history, lalu di sini klik clear browsing data. Oke, seperti itu ya. Nah, ini sudah kita lakukan perubahan. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur supaya tampilan menu yang ada di atas ini berada di bagian ini ya. Oke, sekarang kita ke PHP-RED-nya. Silakan teman-teman pilih project menu. Nah, lalu untuk menu stylenya teman-teman pilih yang ini saja, static collapse sidebar ya. Lalu pilih OK. Kemudian reload change. Nah, jadi tampilannya sudah berada di sini ya. Kemudian di browsernya juga sama, kita refresh. Kemudian kita akan menambahkan icon ya untuk menu ini. Kita ke PHP-RED-nya.
Terus pilih project menu ya. Nah, untuk data yang pertama, di bagian home, kita akan buat ikonnya ya. Silakan teman-teman pilih pick. Lalu kita cari di sini home ya. Nah, misalkan sulit untuk mencari seperti ini, ketik saja di sini home. Nah, ini sudah. Lalu teman-teman pilih OK. Kemudian selanjutnya agenda ya, kita pilih pick juga. Lalu kita cari tema yang sesuai ya. Misalnya saya pilih file saja. Kemudian OK. Kemudian data pengguna. Kita pilih pick, data pengguna ini kita pilih user ya. Nah, seperti ini. Kemudian kelas, pick ya. Kita cari misalkan grup. Oke. Kemudian selanjutnya kita pilih mapel ya. Kita cari yang sesuai ya untuk mapel. Nah, kita di pencarian saja ya, untuk mencarinya kita pilih objek saja ya. Objek group seperti ini. Ini untuk mapel. Nah, kemudian media belajar kita gunakan icon yang sama saja, objek group ya. Metode juga sama. Kemudian waktu kita coba cari ya, misalkan time. Nah, ini ya. Kemudian pilih OK. Nah, kemudian yang terakhir ini kita OK-kan juga. Lalu kita pilih reload change untuk melihat perubahannya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini sudah berubah ya untuk ikonnya. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan tema. Nah, ini kan tema bawaan dari PHP Red itu sendiri. Nah, sementara di PHP Red banyak sekali tema yang bisa kita gunakan. Nah, untuk mengganti tema bawaan PHP Red, teman-teman bisa memilih project tema ya. Diklik, lalu kita pilih tema yang sesuai. Oke, silakan teman-teman dapat memilih tema seperti yang saya pilih di sini ya. Yang ini, atau bisa juga gunakan tema yang lain yang sesuai. Nah, kemudian di sini untuk navbar variannya saya tetap menggunakan dark ya. Nah, di sini banyak pilihannya, jadi bisa teman-teman sesuaikan, jadi tidak harus terpaku dengan tema yang saya pilih. Setelah itu OK, kemudian pilih reload change untuk melihat perubahan. Nah, sekarang perubahannya sudah terlihat ya, berbeda dari tema sebelumnya. Kemudian di browser juga kita akan cek ya. Nah, ini di browser ya, sudah berubah juga. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba mengisi beberapa data ya. Kita akan coba mengisi beberapa data. Data yang pertama kita akan buat dulu data pengguna. Nah, ini masih kosong. Kita pilih add new data pengguna. Klik saja. Yang pertama kita isikan username-nya. Oke, username yang pertama kita isi misalkan ini ya, Yudi 123. Passwordnya kita buat sama saja, Yudi 123. Konfirmasi passwordnya ya, Yudi 123. Emailnya, namanya ya, NIP atau nick ya, ini bisa kita rubah nanti bagian labelnya. Kita dapat strip saja kalau misalkan dia memang tidak memiliki NIP atau nick ya. Kemudian jabatannya kita isi sebagai guru. Nanti di bagian ini kita bisa buat combo box ya, atau option, jadi tidak ditulis manual.
Kemudian tanggal lahirnya atau tempat lahirnya misalkan di kota ya. Tanggal lahirnya kita buat misalkan seperti ini, alamatnya misalkan Jalan Durian ya. Nomor HP. Nah, kemudian di sini foto ya. Kita harus pilih ya karena di sini wajib. Ini nanti bisa kita rubah supaya isian untuk foto ini boleh dibuat menyusul ya. Kalau hal seperti ini tetap kita buat wajib, nanti akan kesulitan ya apabila user tidak memiliki atau tidak menyiapkan foto untuk diupload. Ini kita upload saja fotonya, kita akan gunakan foto yang ada saja. Misalnya ini ya. Pilih saja submit ya untuk menyimpan perubahan. Oke, data yang pertama sekarang sudah ada ya. Nah, ini data yang pertama. Nah, kemudian di bagian ini kita akan mengatur yang pertama itu untuk foto supaya field foto ini di halaman list page-nya bisa terlihat ya. Ini kan masih berupa teks. Nah, ini teman-teman dapat rubah di PHP Red-nya. Lalu pilih page, kemudian di data pengguna. Nah, kemudian di bagian list page, terus foto. Nah, di bagian properties-nya silakan ubah menjadi image atau gambar ya. Nah, ini resolusinya atau dimensinya dapat kita buat misalkan menjadi 100/100. Setelah itu pilih preview. Kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, ini fotonya sudah ada. Nah, supaya tidak terlalu penuh untuk halaman list page ini dapat kita hilangkan beberapa ya. Misalkan seperti password ini tidak perlu ditampilkan di halaman list page. Nah, cara mengatasinya seperti ini. Ke data pengguna, list page, misalkan seperti ID guru ini tidak perlu kita tampilkan. Kemudian username dan juga password ini tidak perlu ya. Email, nama, nah ini bisa kita urutkan seperti ini, kita turunkan ya. Nama, email, nih, jabatan, tempat lahir, tanggal lahir, ini bisa kita tampilkan saja seperti itu ya. Nah, kemudian preview dan kita kembali ke browser. Nah, tampilannya seperti ini, jadi lebih ringkas ya. Nah, untuk detailnya itu nanti ada di halaman view record ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini halaman view record, jadi semua informasi atau detailnya itu ada di halaman view record. Nah, kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini, ini ada button add new data pengguna. Nah, kalau di sini kan terlalu panjang ya untuk captionnya. Nah, ini bisa kita atur atau kita rubah. Nah, untuk pengaturan ini juga nanti akan berlaku untuk button baik yang ada di kelas, mapel, metode, dan waktu ini akan berlaku ya. Kita akan atur dulu di bagian ini, di bagian halaman data pengguna. Oke, cara mengaturnya seperti ini ya teman-teman. Kita pilih page design. Nah, lalu di halaman select page-nya teman-teman pilih data pengguna list. Data pengguna list ya maksud saya. Kemudian teman-teman cari di sini di halaman list komponennya, teman-teman perhatikan di bagian header. Nah, misalkan di sini ada data pengguna ya, kita perhatikan. Nih, data pengguna. Nah, ini bisa kita rubah judulnya, misalkan menjadi data guru. Oke, kita coba ya. Nah, ini kita rubah. Klik titik 3 ini juga bisa, atau melakukan perubahan di sini juga bisa. Nah, di sini kita buat misalkan menjadi data guru.
Kemudian button. Nah, perhatikan untuk button data penggunanya, ini kan add new data pengguna. Di sini kita rubah saja menjadi tambah data saja. Tambah data. Nah, untuk ikonnya, teman-teman bisa rubah, misalkan ikon awalnya itu kan tanda plus seperti ini. Nah, ini banyak ya ikonnya yang bisa kita gunakan. Kemudian button kelasnya juga bisa kita ganti. Navigasinya juga bisa kita rubah di sini ya. Oke, jika sudah, silakan klik preview ini. Kemudian klik reload change supaya perubahannya itu bisa terlihat. Dan kita akan refresh halaman di browser ini. Teman-teman bisa perhatikan di sini sudah berubah menjadi tambah data dan yang judulnya juga sudah berubah menjadi data guru. Nah, untuk misalkan nama-nama field yang tertera di halaman list page ini, teman-teman ini bisa juga lakukan perubahan di sini ya. Page, list page, misalkan ini email, kemudian NIP atau NIC, ini kita rubah ya, misalkan NIP garis miring NIC. Nah, ini kita rubah display labelnya ya, NIP atau NIC ya. Nah, seperti ini, kita preview, kemudian reload change, kita akan lihat hasilnya di browser. Oke, perhatikan ini sudah berubah ya. Baik, sekarang kita akan merubah beberapa tampilan, baik itu di kelas, data agenda, mapel, media belajar, dan metode bahkan waktu ya, supaya tampilannya tidak terlalu panjang ya. Nah, untuk bagian yang ini akan saya lewatkan saja karena mengikuti contoh di data pengguna. Oke, silakan teman-teman dapat memilih tema seperti yang saya pilih di sini ya. Yang ini, atau bisa juga gunakan tema yang lain yang sesuai. Nah, kemudian di sini untuk navbar variannya saya tetap menggunakan dark ya. Nah, di sini banyak pilihannya, jadi bisa teman-teman sesuaikan, jadi tidak harus terpaku dengan tema yang saya pilih. Setelah itu oke, kemudian pilih reload change untuk melihat perubahan. Nah, sekarang perubahannya sudah terlihat ya, berbeda dari tema sebelumnya. Kemudian di browser juga kita akan cek ya. Nah, ini di browser ya, sudah berubah juga. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba mengisi beberapa data ya. Kita akan coba mengisi beberapa data. Data yang pertama kita akan buat dulu data pengguna. Nah, ini masih kosong. Kita pilih add new data pengguna. Klik saja. Yang pertama kita isikan username-nya. Oke, username yang pertama kita isi misalkan ini ya, Yudi 123. Passwordnya kita buat sama saja, Yudi 123. Konfirmasi passwordnya ya, Yudi 123. Emailnya, namanya ya, NIP atau NIC ya, ini bisa kita rubah nanti bagian labelnya. Kita dapat strip saja kalau misalkan dia memang tidak memiliki NIP atau NIC ya. Kemudian jabatannya kita isi sebagai guru. Nanti di bagian ini kita bisa buat combo box ya, atau option, jadi tidak ditulis manual. Kemudian tanggal lahirnya atau tempat lahirnya misalkan di kota ya. Tanggal lahirnya kita buat misalkan seperti ini, alamatnya misalkan Jalan Durian ya. Nomor HP. Nah, kemudian di sini foto ya.
Kita harus pilih ya, karena di sini wajib. Ini nanti bisa kita rubah supaya isian untuk foto ini boleh dibuat menyusul ya. Kalau hal seperti ini tetap kita buat wajib, nanti akan kesulitan ya apabila user tidak memiliki atau tidak menyiapkan foto untuk diupload. Ini kita upload saja fotonya, kita akan gunakan foto yang ada saja. Misalnya ini ya. Pilih saja submit ya untuk menyimpan perubahan. Oke, data yang pertama sekarang sudah ada ya. Nah, ini data yang pertama. Nah, kemudian di bagian ini kita akan mengatur yang pertama itu untuk foto, supaya field foto ini di halaman list page-nya bisa terlihat ya. Ini kan masih berupa teks. Nah, ini teman-teman dapat rubah di PHP Red-nya. Lalu pilih page, kemudian di data pengguna. Nah, kemudian di bagian list page, terus foto. Nah, di bagian properties-nya silakan ubah menjadi image atau gambar ya. Nah, ini resolusinya atau dimensinya dapat kita buat misalkan menjadi 100 per 100. Setelah itu pilih preview. Kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, ini fotonya sudah ada. Nah, supaya tidak terlalu penuh untuk halaman list page ini dapat kita hilangkan beberapa ya. Misalkan seperti password ini tidak perlu ditampilkan di halaman list page. Nah, cara mengatasinya seperti ini. Ke data pengguna, list page, misalkan seperti ID guru ini tidak perlu kita tampilkan. Kemudian username dan juga password ini tidak perlu ya. Email, nama, nah ini bisa kita urutkan seperti ini, kita turunkan ya. Nama, email, nik, jabatan, tempat lahir, tanggal lahir, ini bisa kita tampilkan saja seperti itu ya. Nah, kemudian preview dan kita kembali ke browser. Nah, tampilannya seperti ini, jadi lebih ringkas ya. Nah, untuk detailnya itu nanti ada di halaman view record ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini halaman view record, jadi semua informasi atau detailnya itu ada di halaman view record. Nah, kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini, ini ada button add new data pengguna. Nah, kalau di sini kan terlalu panjang ya untuk captionnya. Nah, ini bisa kita atur atau kita rubah. Nah, untuk pengaturan ini juga nanti akan berlaku untuk button baik yang ada di kelas, mapel, metode, dan waktu ini akan berlaku ya. Kita akan atur dulu di bagian ini, di bagian halaman data pengguna. Oke, cara mengaturnya seperti ini ya teman-teman. Kita pilih page design. Nah, lalu di halaman select page-nya teman-teman pilih data pengguna list. Data pengguna list ya maksud saya. Kemudian teman-teman cari di sini di halaman list komponennya, teman-teman perhatikan di bagian header. Nah, misalkan di sini ada data pengguna ya, kita perhatikan. Nih, data pengguna. Nah, ini bisa kita rubah judulnya, misalkan menjadi data guru. Oke, kita coba ya. Nah, ini kita rubah. Klik titik 3 ini juga bisa, atau melakukan perubahan di sini juga bisa. Nah, di sini kita buat misalkan menjadi data guru. Kemudian button. Nah, perhatikan untuk button data penggunanya ini kan add new data pengguna. Di sini kita rubah saja menjadi tambah data saja. Tambah data. Nah, untuk ikonnya teman-teman bisa rubah, misalkan ikon awalnya itu kan tanda plus seperti ini. Nah, ini banyak ya ikonnya yang bisa kita gunakan.
Kemudian button kelasnya juga bisa kita ganti, navigasinya juga bisa kita rubah di sini ya. Oke, jika sudah, silakan klik preview ini, kemudian klik reload change supaya perubahannya itu bisa terlihat. Dan kita akan refresh halaman di browser ini. Teman-teman bisa perhatikan di sini sudah berubah menjadi tambah data dan yang judulnya juga sudah berubah menjadi data guru. Nah, untuk misalkan nama-nama field yang tertera di halaman list page ini, teman-teman ini bisa juga lakukan perubahan di sini ya. Page, list page, misalkan ini email, kemudian NIP atau NIC, ini kita rubah ya, misalkan NIP garis miring NIC. Nah, ini kita rubah display labelnya ya, NIP atau NIC ya. Nah, seperti ini, kita preview, kemudian reload change, kita akan lihat hasilnya di browser. Oke, perhatikan ini sudah berubah ya. Baik, sekarang kita akan merubah beberapa tampilan, baik itu di kelas, data agenda, mapel, media belajar, dan metode bahkan waktu ya, supaya tampilannya tidak terlalu panjang ya. Nah, untuk bagian yang ini akan saya lewatkan saja karena mengikuti contoh di data pengguna. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya perubahan yang sudah saya lakukan. Nah, di bagian agenda ini sudah berubah menjadi tambah data, data pengguna juga sama, caranya sama ya. Kelas juga sama untuk mengganti caption di button tambah data. Nah, seperti ini ya. Baik, sekarang kita akan mengisi data pengguna sudah ya. Selanjutnya adalah data kelas. Nah, ini masih kosong, silakan teman-teman pilih tambah data. Nah, untuk ID kelasnya tidak perlu diisi, kita buat saja misalkan kelas 10 MIPA 1 ya, MIPA 1, kemudian tambahkan lagi 10 MIPA 2. Dan seterusnya ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan dua contoh saja. Nah, setelah itu kita tambahkan data mata pelajaran. Untuk data mapel, silakan teman-teman isi saja Penjaskes dan matematika ya. Oke, pilih submit ya. Kemudian nanti isi matematika dan mata pelajaran lainnya. Sehingga data yang ditampilkan seperti ini ya, matematika dan Penjaskes. Nah, kemudian setelah kita mengisi data pengguna, kelas, mapel, selanjutnya kita akan mengisi media belajar. Nah, kita isi saja ya untuk media belajar. Media belajar di sini misalkan dia mengajar berdasarkan atau menggunakan aplikasi Zoom ya. Nah, kemudian tambahkan lagi misalkan melalui Google Meet. Misalkan tatap muka. Dan lain-lain ya. Jadi media belajar ini bisa kita rubah, kita hapus, atau kita tambahkan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan tambahkan metode. Nah, metode belajarnya ini misalkan di sini misalkan diskusi. Misalkan tugas. Setelah itu ceramah. Ini ya. Ini hampir sama dengan metode tadi ya, atau media belajar ya. Kemudian lanjut ke waktu, kita pilih tambah di sini ya. Nah, di sini waktu supaya bisa otomatis, kita tidak tulis manual. Ini bisa kita atur ya di halaman atau di PHP Red-nya. Silakan teman-teman pilih page, lalu pilih waktu,
Nah, kemudian di halaman Add Page. Nah, ini untuk waktu silakan diklik. Nah, ini di bagian propertiesnya, ini kan teks ya, ini kita rubah misalkan menjadi time. Nah, seperti itu ya. Lalu kita preview dan kita refresh ya halaman waktunya. Nah, jadi seperti ini nanti waktunya. Misalkan waktu itu dimulai dari pukul 7 ya, 7.00. Nah, ini kita rubah dulu. 7.00 ya. Kita submit. Nah, ini 7.00 dan seterusnya silakan diisi ya sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah itu masing-masing. Baik, ini waktu yang sudah saya isi di halaman atau di data waktu ya. Contohnya seperti ini, nanti bisa teman-teman kembangkan ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi di data agenda ya. Kita pilih tambah saja. Nah, di sini kita akan pilih tanggal dan waktu mengajar. Misalkan tanggal 26 ya. Nah, untuk waktu ini akan dipilih dari data waktu. Kemudian media belajar juga sama, akan dipilih dari data media belajar. Metode belajar juga sama, akan dipilih dari data metode belajar. Nah, sekarang kita akan menghubungkan data ini dengan tabel tersebut. Nah, sekarang arahkan ke PHP Red, kemudian pilih page, lalu pilih agenda. Nah, kemudian pilih Add Page ya. Nah, untuk waktu, di sini silakan teman-teman arahkan waktu tersebut di field properties ya. Kita akan gunakan checkbook. Kenapa kita gunakan checkbook? Karena waktu bisa dipilih lebih dari satu. Jadi kita pilih checkbook ya. Kita klik di sini. Kemudian pilih data tabel ya, yang ini. Lalu pilih waktu. Kemudian value yang disimpan itu kita langsung pilih saja waktu ya. Labelnya kita pilih waktu. Seperti ini. Kemudian pilih OK. Nah, kemudian untuk nama mata pelajaran, kita pilih saja select ya. Kemudian silakan teman-teman klik titik 3 ini, lalu pilih data tabel. Nah, untuk tabel name-nya itu adalah mata pelajaran. Nah, di sini kita langsung saja pilih nama mata pelajaran ya. Nah, di sini nama mata pelajaran yang akan dimunculkan. Lalu pilih OK. Nah, untuk kelas juga sama, kita pilih select ya. Karena dipilih salah satu data tabel, ini kelas, kita pilih nama kelas, ini juga sama nama kelas. Nah, lalu media belajar, teman-teman pilih checkbook. Kenapa checkbook? Karena media belajar ini dapat dipilih lebih dari satu. Pilih saja data tabel, media belajar, untuk nama tabelnya, media, dan media ya. Lalu metode belajar, ini checkbook juga karena dipilih atau pilihannya lebih dari satu nanti dipilih oleh user. Ini metode, dan ini juga metode ya. Kemudian pilih saja OK. Ini sudah. Sekarang kita preview dan kita akan lihat halaman agenda ini ya. Kita tambah data ya. Nah, teman-teman perhatikan untuk waktu
ini sudah berubah menggunakan checkbook, jadi bisa dipilih lebih dari satu waktu yang diperlukan. Nah, misalnya kita coba saja ya, isi tanggal hari ini, waktunya, waktu mengajar, misalnya dia mengajar jam 7 sampai jam 8, lalu jam 12 seperti itu ya. Mata pelajaran diajar misalkan mengajar Penjaskes, kelas 10 MIPA 1. Jadi bagian yang ini nanti bisa teman-teman sesuaikan apakah menggunakan combo box seperti ini atau checkbook seperti ini ya. Kemudian media belajar, lalu metode belajar yang digunakan diskusi dan ceramah. Untuk media belajar misalkan ada yang sambil menggunakan Zoom, ada juga yang tatap muka. Jadi separuh-separuh ya. Nah, kemudian materi belajar. Materi belajarnya misalkan baris berbaris. Nah, kemudian jumlah siswa hadir, misalkan 26, satu orang tidak hadir, dan jumlah izin ada 2 orang, termasuk sakit ya. Lalu di sini kita masukkan foto agenda atau kegiatannya. Kita pilih di sini ya. Lalu pilih submit ya untuk menyimpan perubahan. Klik saja. Nah, sekarang data-datanya sudah tersimpan. Baik itu waktu, mata pelajaran, kelas, media yang digunakan, kemudian metode belajarnya, materi yang diajar, jumlah siswa hadir, tidak hadir, dan izin. Nah, ini kita akan atur ya untuk halaman listpage khusus agenda. Oke, kita ke page, kemudian agenda, pilih listpage. Nah, kita tidak perlu tampilkan untuk ID, karena nanti di detailnya pasti ada. Tanggal waktu ini perlu ya, tanggal dan waktu, nama mata pelajaran, kelas, setelah itu media belajar boleh ditampilkan, materi belajar ini juga boleh ditampilkan ya, jumlah siswa. Nah, kemudian untuk foto agenda, nah di sini kita gunakan ini ya, tetap menggunakan plain text untuk displaynya, plain text ya. Nah, di bagian ini field linknya teman-teman pilih current field file ya. Jadi nanti filenya bisa di download atau diunduh. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, perhatikan. Nah, jadi gambarnya nanti seperti ini ya. Jadi ketika diklik itu nanti akan langsung ke halaman atau ke tab baru ya. Nah, seperti ini contohnya. Kita akan refresh dulu ya. Nah, seperti ini. Ketika diklik, nah jadi ke halaman baru ya, ke halaman baru untuk foto agendanya. Nah, seperti ini, tanggal, waktu, nama mata pelajaran, kelas, ini perlu saja ya untuk di halaman awal. Kemudian ada button view ya, untuk melihat data ini secara lengkap. Kita klik seperti ini, view. Nah, ini ya, mulai dari agenda, nomor agendanya, tanggal, dan juga nama mata pelajaran, media belajar, dan di sini ya foto agenda. Ini dapat kita perbaiki ya supaya bisa terlihat. Nah, silakan teman-teman ke halaman PHP Red-nya, pilih di bagian view. Nah, lalu pilih foto agenda. Nah, silakan di sini teman-teman bisa ubah menjadi yang awalnya plain text bisa menjadi image. Nah, seperti ini. Nah, untuk listpage-nya tetap ya, kita menggunakan plain text, current field ya, supaya tidak terlalu penuh untuk halaman listpage-nya. Oke, preview. Nah, tampilannya seperti ini. Di browser juga sama. Nah, ini ya. Nah, ini detail daripada agenda itu sendiri. Nah, kalau seperti ini sebenarnya masih diisi oleh admin. Masih diisi oleh admin. Harusnya sistem ini, masing-masing guru ketika login, dia mengisi datanya sendiri. Nah, ini yang saya praktekkan masih data sementara. Oke, nanti di video
yang kedua, kita akan lanjutkan pembahasan tentang pembuatan aplikasi jurnal mengajar ini. Jadi di video yang kedua nanti akan lebih kompleks lagi, lebih detail. Dan jika ada pertanyaan terhadap video yang pertama ini dari teman-teman semua, silakan tanyakan di kolom komentar. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.